Halo, jumpa lagi dengan channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melaporkan penipuan atau cara mengisi form laporan bagi korban penipuan di situs iasc.ojk.go.id. Sebelum membahas pengisian formulir laporannya, saya akan mengulas secara ringkas tentang apa itu IASC. IASC merupakan singkatan dari Indonesia Anti-Scam Center atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan. IASC merupakan layanan dari Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau yang disingkat dengan Satgas Pasti. Satgas Pasti merupakan satuan tugas yang terdiri dari 16 lembaga negara Indonesia, seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Sosial, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Investasi Badan Penanaman Modal, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. IASC merupakan kerjasama dari Satgas Pasti dengan pelaku industri perbankan, penyedia jasa pembayaran, e-commerce, dan pihak lainnya yang bertujuan untuk menindaklanjuti laporan penipuan di sektor keuangan Indonesia secara cepat, taimli, dan berefek jera sesuai ketentuan hukum Indonesia. IASC pertama kali diluncurkan pada November 2024. Sejak layanan ini diluncurkan, jumlah kerugian rakyat akibat penipuan yang dilaporkan ke layanan IASC mencapai 700,2 miliar rupiah sejak 22 November 2024 hingga 9 Februari 2025. Dan dari jumlah tersebut hanya 106,8 miliar yang berhasil diblokir. Itu artinya, kerugian rakyat akibat penipuan transaksi keuangan bisa dipastikan lebih banyak dari jumlah tersebut. Karena faktanya masih banyak yang belum tahu atau belum menggunakan layanan ini. Dan dari segitu banyaknya kerugian yang dilaporkan, hanya sedikit yang berhasil diblokir. Jadi, sebaiknya lebih telitilah, karena kalau sudah tertipu, belum tentu bisa mendapatkan kembali uang kalian. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang IASC. Sekarang mari kita kunjungi situsnya. Silakan tulis iasc.ojk.go.id di kolom pencarian. Ini merupakan halaman depannya. Pada bagian halaman ini terdapat dua link. Yang pertama, kotak yang berwarna merah bertulis laporkan sekarang adalah link menuju pengisian formulir laporan. Jadi kalau mau buat laporan, klik link ini. Sementara kotak berwarna putih bertuliskan cek laporan. Jika kita sudah pernah membuat laporan dan ingin mengecek perkembangan penanganan laporan kita, klik link ini. Sebelum kita bahas tentang bagaimana membuat laporan, silakan klik tanda baris 3 di pojok kanan atas. Di situ terdapat penjelasan tentang apa itu IASC, bagaimana proses penanganan laporan korban, sampai proses pengembalian uang korban penipuan. Saya akan bahas sedikit tentang apakah uang korban penipuan bisa dikembalikan atau tidak, serta bagaimana alur prosesnya. Menurut penjelasan di halaman ini, uang korban penipuan bisa dikembalikan tergantung seberapa cepat korban melaporkannya. Setelah korban melaporkannya, laporan akan diverifikasi dan dianalisis. Apa saja yang diverifikasi dan dianalisis? Yang pertama, apakah laporan disertai dengan bukti yang valid atau lengkap, mulai dari bukti identitas, bukti kepemilikan rekening atau e-wallet, sampai bukti transaksi. Jika bukti yang digunakan dalam laporan lengkap, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bukti-bukti tersebut. Hal utama yang dianalisis adalah riwayat transaksi dari rekening korban ke rekening pelaku. Riwayat transaksinya berdasarkan waktu dan jumlah. Jika dari hasil analisis ditemukan kesesuaian dengan kronologis pada laporan korban, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembekuan rekening pelaku agar tidak dapat melakukan mutasi atau pemindahan uang. Selanjutnya mengkoordinasikan pihak berwenang dalam hal ini kepolisian untuk melakukan penindakan hukum, dimulai dari penyelidikan terhadap pelaku. Pengembalian uang korban bisa dilakukan jika masih terdapat saldo di rekening pelaku. Untuk kasus di mana korbannya lebih dari satu orang, namun saldo yang tersisa tidak mencukupi, maka akan diserahkan kepada kesepakatan para korban. Dan jika tidak tercapai kesepakatan antar korban, maka akan diserahkan pada putusan pengadilan. Jika tidak ada saldo yang tersisa, namun pelakunya berhasil ditangkap, dan ada aset pelaku yang berhasil disita, maka korban bisa mengajukan restitusi atau tuntutan ganti kerugian melalui proses hukum. Jadi untuk kasus penipuan dengan jumlah korbannya banyak, seperti kasus investasi bodong, prosesnya akan lumayan lama. Lalu bagaimana dengan kasus penipuan dengan korban tunggal atau hanya satu orang? Jika jumlah kerugian korban tidak melebihi nominal limit mutasi per harinya, maka saya ragu korban bisa mendapatkan kembali uang mereka.
Kecuali, pelakunya berhasil ditangkap dan bisa dituntut ganti kerugian melalui proses hukum. Jadi, saran saya, karena layanan ini masih memiliki kelemahan, lebih baik teliti di awal. Karena sekali lagi, kalau sudah tertipu, tidak ada jaminan pasti untuk mendapatkan kembali uang kalian. Itu tadi sedikit gambaran tentang proses pengembalian uang korban. Sekarang mari kita bahas tentang bagaimana mengisi form laporan bagi korban penipuan. Namun sebelum membuat laporan, silakan siapkan dulu bukti-bukti yang dibutuhkan seperti kepemilikan identitas berupa KTP, bukti buku rekening tabungan untuk rekening konvensional, atau tangkapan layar untuk rekening digital atau e-wallet, serta bukti transferan, bisa berupa slip transfer fisik, atau file elektronik. Jika sudah disiapkan, mari kita langsung melakukan pengisian formulir laporan. Silakan klik tombol laporkan sekarang. Yang harus kalian perhatikan, semua data yang bertanda bintang, bersifat wajib untuk diisi. Sementara yang tidak ada, bersifat opsional, boleh diisi, boleh tidak. Untuk data pertama adalah data pelapor atau korban atau data kalian. Isi nama sesuai dengan KTP, pilih jenis kelamin. Isi nomor telepon kalian yang bisa dihubungi. Isi email aktif kalian. Isi nomor KTP atau nomor induk kependudukan. Pilih provinsi. Pilih kota. Upload bukti KTP kalian, silahkan pilih caranya, bisa dengan mengambil foto, atau video, atau mengupload file yang sudah disimpan di perangkat kalian. Data yang kedua adalah kronologi penipuan. Pilih jenis akun keuangan yang kalian gunakan untuk mentransfer uang ke pelaku, baik berupa rekening bank atau e-wallet. Cari dan pilih di daftar yang sudah tersedia. Isi nomor rekening kalian. Isi nama kalian sesuai dengan yang tertera di akun keuangan kalian. Tuliskan kronologi kejadian, misalnya dari awal kalian dihubungi, sampai kalian mentransfer uang ke pelaku, dan kalian akhirnya sadar bahwa kalian sudah ditipu. Data selanjutnya adalah data terlapor atau data pelaku penipuan. Isi nama penipu, karena penipu sering menggunakan nama palsu, maka paling bagus mengisi nama yang sesuai dengan akun keuangannya. Isi nomor telepon penipu, jika ada. Pilih sumber media. Jika tidak ada di daftar, pilih media lainnya, lalu isi alamat linknya. Di sini saya contohkan menggunakan akun Facebook. Data selanjutnya adalah data rekening terlapor atau pelaku penipuan. Pilih jenis akun yang dilaporkan, rekening bank atau e-wallet, silakan pilih di daftarnya. Isi nomor rekening atau akun e-walletnya, pastikan sudah benar. Isi nama pelaku sesuai dengan yang tertera pada rekening bank atau akun e-walletnya. Isi nominal untuk setiap satu transaksi. Sekali lagi per satu transaksi. Pilih tanggal yang sesuai, silakan lihat bukti transaksi kalian. Pilih jam yang sesuai waktu transaksi. Upload bukti kepemilikan akun kalian, baik rekening atau e-wallet. Upload bukti transfer. Upload bukti percakapan. Upload bukti lainnya. Jika transaksi lebih dari satu kali, silakan klik tambah data rekening pelaku dan isi sesuai dengan cara sebelumnya. Begitu seterusnya. Jika sudah mengisi semua data yang harus diisi, cek kembali dan pastikan sudah benar semuanya. Jika sudah, silakan klik ajukan laporan. Kalian bisa melakukan pengecekan perkembangan laporan kalian dengan mengklik link cek laporan di halaman depan. Itu tadi cara mengisi laporan penipuan di situs IASC. Untuk para korban investasi bodong, seperti Wipon, jumlah kerugian yang dilaporkan adalah jumlah deposit kalian, bukan jumlah yang tertera pada akun aplikasi. Itu hanya angka fiktif atau omong kosong. Karena kasus penipuan investasi bodong jumlah korbannya biasanya banyak, saran saya, selain membuat laporan di situs IASC ini, sebaiknya bentuk komunitas untuk mengajukan laporan bersama ke kantor perwakilan otoritas jasa keuangan di masing-masing daerah kalian. Silakan cek alamat kantor perwakilannya di situs OJK. Itu tadi cara mengisi form laporan di situs IASC. Semoga panduan ini bisa membantu. Ingat, lebih baik selalu teliti di awal sebelum tertipu. Karena tidak ada jaminan pasti uang kalian bisa dikembalikan. Terima kasih sudah menonton.